Nah, sahabat Adel, kita tadi telah berbincang-bincang mengenai aktivitas-aktivitas dari Kak Ica. Nah, sekarang kita akan beralih ke tema utama kita, yaitu personal branding. Nah, Kak Ica, kan sekarang itu zamannya digitalisasi. Semakin banyaknya media sosial yang bermunculan untuk berbagai video, foto, atau apapun itu. Nah, Kak Ica sendiri tipikal orang yang sering membagikan foto atau kegiatan-kegiatan Kak Ica itu di media sosial apa enggak nih? Oh, sangat aktif sekali. Kak Ica aktifnya di media sosial mana nih yang lebih aktif? Hampir semua sih. Facebook saya masih main, tapi Facebook pertama sih saya tutup. Saya buat Facebook baru. Facebook aktif, Instagram aktif, Twitter buat ngebaca thread, TikTok pun aktif. Sangat aktif ya di media sosial. Yes. Pokoknya harus update istilahnya. Iya, karena kalau misalnya kita nggak update juga, kita bakalan ketinggalan. Kita akan stuck di tempat itu sendiri. Betul. Nah, Kak Ica, di era digitalisasi seperti sekarang ini kan semakin banyaknya kalangan masyarakat yang menggunakan media sosial. Nah, bermunculannya seperti selebriti-selebriti media sosial. Nah, gimana tuh tanggapan dari Kak Ica sendiri? Sebenarnya bagus, dengan beraneka macam platform media sosial itu justru membuat orang yang tadinya berpikir I'm nothing, itu dia bisa jadi something dengan memiliki medianya sendiri. Dan ternyata kita juga nggak nyangka kalau ternyata media sosial yang tadinya itu hanya digunakan istilahnya sebagai hiburan atau hanya sekedar untuk menyambung tali silaturahmi melalui digital, ternyata bisa juga menjadi satu platform yang menguangkan, satu platform yang bisa memperkenalkan begitu banyak figur, entah itu dia yang tertarik fashion, masak-masak, ataupun beragam hobi lainnya yang tadinya hanya disimpan sendiri, dengan dia nge-share di media sosial, ternyata mengubah dirinya menjadi seorang selebgram ataupun yang dikenal dengan istilah influencer, kayak gitu. Nah, tapi kebanyakan ada yang mencari sensasi ataupun prestasi. Nah, gimana tuh Kak Ica menanggapi hal-hal tersebut yang banyaknya yang dikatakan influencer, malah dia nggak nge-influence, malah dia memberikan sisi-sisi negatif yang mungkin bisa saja dicontoh oleh orang-orang lain. Sebenarnya kalau kita ngomongin negatif positif, itu sebenarnya ada istilahnya juga selera. Selera pasar itu sekarang mainnya di mana sih? Tetapi semuanya itu kembali ke kitanya sebagai pengguna, bagaimana mengapresiasi sesuatu. Nah, jadi ada istilahnya juga literasi digital. Bagaimana sih kemampuannya kita atau kecerdasannya kita dalam menggunakan media sosial atau bermedia sosial. Kalau kita ngelihat konten yang sifatnya positif atau konten yang bagus menurut kita, coba dong kita untuk leave comment. Jadi jangan lewat gitu aja. Diapresiasi. Nah, apresiasi kita terhadap hal yang sifatnya positif itu kurang. Tapi ketika ada hal yang negatif, buruk, kita berbondong-bondong, ih jeleknya, aduh ganti itu bajunya, ih jelek sekali, netizen, rambutnya kayak sabut kelapa gitu, ih kok ada ini nih, kalau nasi dikasih nyawa gitu, dan segala macam. Jadi yang kayak kok dengan mudahnya orang-orang tuh lebih menebar kebencian, lebih cepet jempolnya itu masuk ke hal-hal yang negatif. Akhirnya yang negatif itu jadi naik, yang negatif itu jadi viral. Sambil mereka viral dan dianggap negatif, pasti ada yang ngebela. Nah, disitulah masuk cuan-cuannya tadi. Akhirnya banyak yang berpikir bahwa dengan membuat konten seperti ini pun saya bisa naik daun gitu. Bisa naik daun. Ada yang merhatiin, jadi mending gini aja terus. Karena memang apresiasi kita untuk yang something positif itu paling cuman ninggalin like aja, komen itu kurang. Karena sebenarnya kalau kita ngeliat cara kerja media sosial, dia tuh nggak mau lihat kualitas komentar sih istilahnya. Dia cuma mau lihat kuantitas. Nah, jadi makin banyak yang masuk, oh ini populer, kayak gitu. Malah orang-orang yang harusnya disupport malah dijatuhkan, bukannya yang malah memberi apresiasi palingan ya orang-orang terdekat kita sendiri. Iya, betul. Jadi tapi kalau ada yang gitulah sedikit-sedikit ada yang kita rasa misalkan, ih lihat kok ada ini, masa ada yang kayak gini. Itu akhirnya kita share ke semua. Hanya untuk ngeliatin ada orang yang dianggap negatif. Padahal kalau memang kita rasa itu tidak ada edukasinya atau kita ngerasa nggak ada kreativitasnya,
nggak ada value-nya, nggak ada nilainya, ya udah stop di kita aja, jangan disebar lagi. Jadi orang banyak yang beranggapan bahwa dengan sensasi ini menjadi jalur instan dia untuk terkenal. Kadang saya kepikiran, haruskah saya buat konten gila-gila gitu supaya saya terkenal gitu. Tapi ternyata enggak perlu sih ya, karena memang kita melihat bagaimana pola menggunakan media sosial itu masih kurang apresiasi sih. Tapi biasanya konten-konten yang seperti itu yang dengan cara instan juga ya ininya redupnya. Iya betul. Nah, bicara mengenai media sosial, Mbak, konten seperti apa sih yang Kak Ica tampilkan di media-media sosial Kak Ica sendiri? Kalau saya sih konten mengikuti daily activity. Jadi kalau misalkan kebanyakan justru saya ngeposting anak saya sekarang. Lebih banyak anak saya sama kegiatan saya sehari-hari. Itu aja sih. Apa sih yang melatar belakangi Kak Ica memilih konten-konten tersebut? Apakah memang passionnya di situ atau gimana tuh Kak? Sebenarnya kalau bilang passion, passion saya apa ya? Jadi sebenarnya kalau misalnya kenapa saya memilih itu, karena itu yang paling dekat dengan saya. Jadi itu adalah bentuk saya juga untuk memberitahu identitas saya sekarang. Oh, sekarang saya tuh ngajar. Sekarang saya tuh punya aktivitas begini. Sekarang saya tuh punya anak dan segala macam. Jadi lebih menunjukkan identitas-identitas seperti itu sih. Kayak gitu, jadi hanya lebih ke daily activity lebih banyak. Nah, gimana tuh tanggapan Kak Ica sendiri? Kan banyak tuh yang sekarang apa-apa di-share, apa-apa di-share, dia lagi galau, dia lagi sedih, kayak orang-orang harus tahu nih kalau aku sedih. Nah, gimana tuh tanggapan Kak Ica sendiri? Sebenarnya kalau kita ngelihat orang nge-share apapun, sebenarnya media sosial tuh gini, hadirnya media sosial ini sebenarnya salah satu bentuk kita bisa melakukan personal branding. Sebenarnya. Jadi apa sih sebenarnya personal branding itu? Kalau kita narik branding itu apa? Sebenarnya identitas. Identitas diri. Nah, identitas atau personal branding ini lahir sebenarnya tujuannya untuk karir. Tetapi dengan adanya media sosial yang tadinya mereka menggunakan Instagram untuk memberitahu dirinya bahwa saya seorang fotografer, karena itu adalah platform untuk foto. Nah, terus lahirlah TikTok, platform video untuk memberitahukan orang bahwa saya seorang musisi, dancer, dan konten kreator. Tetapi banyak akhirnya personal user yang masuk yang tidak mengetahui apa sih pentingnya branding dan personal branding, dan apapun tentang dirinya di-share termasuk kegalauan. Tapi ternyata hal-hal galau pun akhirnya bisa membentuk image-nya dia, bahwa dia ini adalah tipikal yang selalu galau, yang selalu punya masalah. Tapi banyak juga yang ternyata yang suka baca masalahnya. Kayak gitu. Tapi kalau saya secara pribadi sih menanggapi hal seperti itu, sebenarnya ada hal yang menjadi konsumsi umum, ada juga yang seharusnya menjadi konsumsi pribadi. Tetapi ya kayak gitu tadi seperti pertanyaannya Adele tentang sensasi dan segala macam. Ada yang berawal dari nge-share status galau, akhirnya mereka viral dan itu banyak ditanggapi oleh masyarakat. Bener, dan jadi sensasi sendiri buat dia kayak gitu. Nah, image itu suatu hal yang penting ya untuk diri kita sendiri. Nah, Kak Ica sendiri tuh image seperti apa sih yang ditampilkan di media sosial? Aduh, kalau ditanya image seperti apa, sebenarnya semua orang pasti jaga image. Jadi image itu kan sebenarnya citra yang kita mau tampilkan ke orang. Jadi kalau misalkan ketika kita melakukan personal branding dalam diri kita, personal branding itu masuk juga dalam plan atau perencanaan kita ini mau tunjukkan diri kita yang seperti apa. Nah, paling utama sih kalau personal branding, kita kenali dulu diri kita ini siapa. Kedua, kita show up, tunjukkan diri kita ini seperti apa. Ketiga, kita improve, kita kembangkan diri kita ini seperti apa. Jadi misal di awal, mungkin saya ngebangun branding atau membangun image di media sosial bahwa saya adalah tipikal orang yang kerja di media. Tapi lama-kelamaan, saya membuat image bahwa saya ini seorang ibu rumah tangga, tapi saya juga bekerja. Kayak gitu, akhirnya image itu tadi yang membangun pandangan orang ke kita. Jadi yang membangun citra kita di luar, dan orang akan menilai dari apa yang kita posting. Jadi image saya sih sekarang sih lebih ke itu, lebih ke daily activity,
lebih ke bagaimana saya menjadi seorang ibu rumah tangga yang tiap hari posting anak, tapi tiap hari juga posting tentang pekerjaan kayak gitu. Nah, Kak Ica, sekarang itu banyak orang beranggapan bahwa personal branding itu hanyalah sandiwara belaka, sandiwara kita untuk menunjukkan hal-hal positif kita di media sosial. Nah, gimana tanggapan Kak Ica sendiri tuh? Apakah itu memang benar? Apa cuma mitos? Pertama gini, kita harus tahu dulu personal branding itu apa. Makanya sebenarnya istilah personal branding ini tadinya adalah membangun reputasi, reputasi kerja. Jadi seseorang yang akan membentuk branding atau identitas dirinya pasti akan menunjukkan hal-hal positif dalam dirinya. Dia kenali dulu sisi positif dalam dirinya. Jadi ada yang mengaitkan personal branding dengan sandiwara ataupun pencitraan. Nah, tapi kembali lagi, pencitraan itu apa? Pencitraan sebenarnya satu hal yang sangat positif. Memang kita perlu untuk citra yang bagus. Citra yang bagus. Coba kita balik ke diri kita. Kalau misalkan Adele mau posting foto, pasti harus ditimpa 15 filter misalkan. Atau harus diedit dulu, milih yang terbagus dulu. Untuk dari 100 foto cuma satu yang dipilih. Cuma satu yang dipost. Tujuannya apa? Karena kita mau kasih lihat sisi terbaiknya kita. Karena kita mau orang nilai kita dengan baik. Nah, dari branding itu tadi, Adele posting apa? Misalkan Adele posting lagi nge-host. Tujuannya apa? Untuk memberitahu ke orang-orang identitas diri Adele adalah seorang host. Nah, kayak gitu. Jadi memang branding itu tentang identitas tadi. Identitas yang kita mau tampilkan itu seperti apa? Yang kita mau bangun di media sosial itu seperti apa? Dan kalau dianggap sandiwara, sebenarnya enggak juga. Karena misalnya Adele benar-benar jalanin. Kalau ada yang bilang, ih di medsos jadi dia keren, kayak tong fotografer apa gitu kan, istilahnya, ih kerennya media sosialnya. Ada tujuan dari dia membentuk hal-hal tersebut. Jadi memang kalau kita bicara branding itu kita ingin membangun sesuatu. Mungkin efeknya di awal-awal nggak ada, tapi lama-kelamaan kalau dia konsisten, dia mau membranding dirinya seperti itu akan jadi dia mungkin dapat rezeki baru, misalkan dia dapat tawaran baru dari situ, atau orang jadi dia punya segmen pasarnya sendiri yang menyukai konten-kontennya. Dan mungkin itu suatu pilihan dia untuk menampilkan hal tersebut. Itu yang mau dia highlight dari media sosialnya tersebut. Nah, Kak Ica tadi sempat membahas tentang untuk membangun karirnya tersebut. Nah, apakah personal branding ini semata-mata hanya untuk karir atau mungkin bisa digunakan untuk hal-hal lain, Kak Ica? Sebenarnya bisa untuk hal lain. Jadi kalau kita bicara branding, sebenarnya sebagai manusia, kayak misalnya tadi Adele bilang, apakah ini sandiwara gitu, ataukah pencitraan aja di media sosial. Sebenarnya kita itu secara personal multiple identity. Jadi saat Adele lagi berdiri di sini, pasti Adele akan menunjukkan identitas dirinya sebagai seorang host. Tapi ketika nongkrong mungkin ke geng-geng lain, itu akan menunjukkan identitas diri yang lain. Jadi sebenarnya personal brand ini hampir digunakan di mana aja. Bukan hanya sekedar karir, tapi bagaimana kita menunjukkan diri kita di luar. Mungkin pada saat kita ketemu siapa, oh kalau saya ketemu ini, saya harus kayak gini nih penampilannya. Atau misalkan ketemu calon mertua, mesti dipikirin personal brand yang mau ditampilkan seperti apa. Mungkin kayak gitu. Apa sih namanya, beda lingkungan, kita mungkin mau menampilkan branding yang berbeda juga. Iya, betul. Jadi kita mengikuti di mana situasi kita berada. Tapi branding kalau misalkan lebih fokus ke media sosial, yaitu tadi, kebanyakan memang orang akan menunjukkan karirnya dia, passionnya, hobinya, apalagi kalau sudah ada pasarnya di situ, istilahnya karena konten itu followersnya naik, karena konten itu dia jadi bagus insight-nya, engagement-nya, nggak salah. Tapi ketika dia di luar dari media sosial, dia akan menunjukkan identitas-identitas lain dari dirinya. Karena sekarang juga kebanyakan perusahaan kalau misalnya mau ngerekrut karyawan, dia tuh mencari jejak media sosialnya juga. Betul. Nah, itu pentingnya sahabat Adele untuk menjaga personal branding kita sendiri. Betul. Karena memang saya pernah dapat ini, ada beberapa yang share. Itu ada salah satu perusahaan itu cuman minta username akun. Dia nggak akan wawancara panjang lebar, dia cuma minta username akunnya apa. Jadi misalkan dia minta username akunnya ini, dia akan stalking. Dari situ orang bisa menilai ini tipikal seperti apa. Ih, galau terus. Ih, ngebucin. Dari situ orang bisa menilai, oh ini dia tipikal yang seperti apa.
oh dia kreatif, oh dia suka foto-foto yang kayak gini, kayak gitu. Kayak cocok kah di perusahaan ini apa enggak? Benar. Karena secara tidak langsung personalnya kita akan mengikut dengan branding perusahaan itu. Jadi banyak perusahaan yang istilahnya dia mau jaga brandingnya, jadi dia juga mencari orang-orang yang bisa menjaga personal brandingnya. Karena kan di era digitalisasi orang gampang banget terlacak di media sosialnya dia. Jadi pintar-pintarnya kita untuk menjaga itu semua. Iya betul, benar-benar. Nah, Kak Ica, bagaimana cara Kak Ica untuk menjaga konsistensi dari image Kak Ica sendiri? Jangan dijawab dulu karena kita akan break sejenak, nanti akan dijawab di segmen selanjutnya.